yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa kabar? Kami harapkan kita semua di dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ada baiknya lah kita mulai dengan berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa tanggal 23 April 2024 tertulis dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Ayodo huboto hami dina tanggal bagas parlapian-lapian nami nasian tanoon. Adong madihami inganan nasian debata bagas na so pinauli ni tangan nami yang saliling-liling na di Banua Kicangi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebuah lagu yang sangat terkenal yang pernah kita dengarkan dan bahkan di antara kita bisa untuk menyanyikannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan seterusnya. Dalam gubahan lagu ini atau dalam syair lagu ini mau dikatakan bahwa hidup ini hanya memiliki beberapa tahun, memiliki beberapa waktu yang kadang tidak mampu kita prediksi menurut akal dan pikiran, bahwa semua yang terjadi yang ada bersama dengan kita pada akhirnya akan berakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dipakai oleh Allah di dalam kesempatan ini untuk berkarya atas namanya, untuk memuliakan Allah, bukan untuk menciptakan Tuhan. Kita adalah yang diciptakan dan Tuhan adalah pencipta kita. Melalui teks kita hari ini Bapak Ibu, bagaimana orang-orang Korintus pada waktu itu dengan kepintaran, dengan kekayaan, dengan tempat yang sangat strategis yang merupakan pasar internasional pada waktu itu dan saat itu, membuat berkembangnya cara berpikir, membuat berkembangnya iman, banyaknya agama-agama yang dianut oleh orang-orang pada waktu itu di kota Korintus, sehingga mereka membuat Allah menurut pemikiran mereka. Mereka menciptakan Allah sesuai dengan apa yang mereka gambarkan di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Ketika mereka melihat matahari, maka mereka akan menyembah matahari sebagai dewanya. Ketika mereka melihat lembu emas, maka mereka akan menyembahnya bak sebuah Tuhan. Inilah yang mau dikatakan oleh Paulus menurut buku ini, bahwa Tuhan itu merupakan Allah yang memberikan, yang mewujudkan, bahkan juga yang menentukan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kita yang ditentukannya, kita yang diberikannya secara cuma-cuma, hanya disuruh untuk tetap berkarya di dalam namanya. Bukan dengan pemikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, seolah-olah kita ingin menciptakan Dia yang menciptakan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam kehidupan yang semakin maju, semakin modern ini bukan hanya terjadi di kota Korintus, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita membuat atau menilai Allah seturut dengan keinginan kita. Kita membuat dan kita juga menciptakan Allah sesuai dengan porsi dan pemikiran kita. Padahal kita lupa bahwa kitalah yang diciptakan. Menurut firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu,
Kita yang tinggal di dunia ini hanyalah tempat sementara. Dia yang menciptakan kita sudah menyediakan kediaman yang kekal, tempat yang kekal yang tidak dapat diciptakan oleh kehendak dan pemikiran manusia. Kita mau diajak, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita diciptakan, maka kita disuruh untuk berkarya. Maka di dunia ini pun, di tempat yang sementara ini pun, kita diajak untuk tetap berkarya di dalam Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan mencoba untuk seperti Allah. Jangan mencoba seperti Tuhan yang tahu mana yang baik dan mana yang benar menurut kehendak kita. Karena apa yang ada dalam dirimu, dalam diriku, semuanya adalah keterbatasan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari memulai hari ini kita bersama dengan Tuhan. Mari kita memulai bersama dengan Tuhan, menciptakan karya-karya baik, sehingga hanya nama Dialah yang dimuliakan. Dan ingatlah, waktu ini adalah kejam. Waktu ini adalah sangat cepat. Tuhan hanya ingin kita berkarya untuk kemuliaan namanya. Mari kita berkarya, kita mulai di pagi ini bersama dengan saudara-saudara dan orang-orang yang kita kasihi. Biarlah hanya Dia yang terpuji. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Di hari yang pagi ini Kau berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu atas nama-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu. Nafas kehidupan, tidur malam yang panjang. Bahkan juga di pagi ini Tuhan kami dapat merasakan kekuatan baru. Mari Tuhan berkati kami. Mari Tuhan pakai kami sebagai karya-Mu yang besar. Dan mari Tuhan tuntun kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami sering menciptakan Engkau dengan pemikiran kami. Kami sering menganggap Engkau seperti yang kami kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah pencipta kami, bukan yang kami ciptakan. Biarlah semua kehidupan kami yang sementara ini Tuhan akan menjadi kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan. Sehingga hanya nama Tuhanlah yang termuliakan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.